Selamat siang teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metafisika. Jadi metafisika ini menjadi pengetahuan mengenai realitas atau berbicara mengenai kenyataan yang melampaui yang fisik, ba'da tobiah. Sesuatu yang fisika tapi metafisika melampaui yang uh, fisik. Untuk bermetafisika, Aristoteles menjelaskan perlunya abstraksi. Ya. Suatu abstraksi berusaha untuk penalaran penalaran yang bersifat uh, menemukan esensi dari berbagai realitas kehidupan ini, gitu kan. Jadi memang metafisika itu dirumuskan karena sesuatu yang dirumuskan itu adalah kerja dari penalaran, maka interaksi manusia dengan dirinya, dengan alam, dan juga dengan suatu kekuatan supranatural di alam ini membentuk suatu rumusan mengenai kesadaran akan sesuatu dimensi yang melampaui dimensi kefisikan, gitu kan. Tidak jarang orang memahami bahwa yang metafisik itu hadir di dalam kehidupan kita sebagai suatu perluasan eksistensi. Ketika manusia dengan akalnya, dengan peradabannya tidak bisa merubah suatu keadaan yang misalkan suatu masyarakat memiliki peradaban yang tinggi di dalam kehidupan sosial, teknologi, tetapi tidak memiliki kepercayaan akan suatu kebaikan yang ideal, maka yang akan menunjukkan jalan adalah para metafisikus yang menyadarkan tentang suatu keseimbangan hukum alam, yang menyadarkan tentang arti menjunjung tinggi harkat martabat manusia, dan pemahaman tentang metafisika ini bisa hadir lewat seorang nabi juga yang membawakan risalah suci tentang kehidupan ini agar mereka yang hidupnya melakukan suatu tindakan yang sangat keji berubah menjadi makhluk yang menjalani hidup dengan penuh kesucian. Maka metafisika suatu pengetahuan yang melampaui yang fisik dirumuskan misalnya oleh Christian Wolff bahwa metafisika terdiri dari 3, yaitu metafisika antropologi metafisik. Nah, ini berbicara tentang manusia. Antropos itu manusia. Jadi apa itu hakikat manusia? Kemudian ada yang disebut dengan kosmologi metafisik. Ini berbicara tentang asal-usul alam semesta. Antropologi metafisik, kosmologi metafisik, dan yang terakhir adalah teologi metafisik, adalah perumusan mengenai pemikiran mengenai Tuhan yang dirumuskan secara filosofis. Tentu saja pembatasan ini filosofis atau ini sesuatu yang bersifat spiritual itu tentu berdasarkan perspektif, dan setidaknya para pemikir spiritualis tentu saja tidak akan mungkin akan mempertentangkan sesuatu yang tidak esensial, karena ya sesuatu yang substansi itu adalah mengenai kebenaran, dan kebenaran ini
harus membuat manusia bisa bebas dari kebodohan dan krisis eksistensi. Tidak jarang karena krisis modernitas dengan merebaknya sekularisme, relativisme, dan juga kecintaan terhadap materialisme yang berlebihan menyebabkan manusia mengalami suatu krisis spiritualitas. Jadi hilangnya kehalusan untuk memahami tentang diri dan kebahagiaan. Bahkan ada orang yang bahagia dengan kekayaan materinya, dan demi keinginannya yang selalu ingin memenuhi kebutuhan itu, dia melakukan eksploitasi terhadap sesamanya demi kepentingan diri sendiri. Nah, ini ingin bahagia tetapi melakukan suatu tindakan yang membuat sedih orang lain. Jadi berbicara tentang metafisika adalah berbicara mengenai kesadaran diri kita berinteraksi dengan alam, juga dengan kekuatan supranatural, dan bahkan dengan manifestasi Tuhan itu sendiri, dan mengenai pergolakan sosial kita. Jadi bermetafisika adalah menyadari tentang esensi ruang lingkup manusia secara eksistensial. Berfilsafat itu menjadi suatu penopang sebagai suatu alat untuk awalnya menganalisis, tetapi di dalam berfilsafat itu sangat peduli dan meyakini tentang metode dan metodologi. Maka di dalam mengembangkan tentang pemikiran manusia itu tidak hanya dibatasi oleh yang disebut dengan rasionalitas. Ada juga upaya untuk intuisi gitu kan. Suatu kesadaran seseorang untuk menggapai sesuatu yang luhur atau sesuatu yang transenden, itulah yang disebut dengan intuisi. Lalu ada suatu pengetahuan dari yang ideal turun kepada kita, itu disebut dengan iluminasi. Jadi ada intuisi dan iluminasi, suatu pengetahuan yang rendah yang mengharapkan sesuatu yang tinggi, itulah disebut dengan pengetahuan intuisi atau proses intuisi. Sebagaimana subjek suatu ilmu, semakin tinggi suatu ilmu ditentukan oleh subjek ilmu tersebut apa. Beberapa metafisikus dan beberapa filosof Islam yang menyatakan bahwa subjek yang paling tertinggi itu ya Tuhan. Maka ilmu yang membahas tentang ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan, itulah yang tertinggi atau ultimate, suatu knowledge yang ultim gitu kan. Mullah Sadra, seorang filsuf mazhab hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden, menjelaskan bahwa seseorang belajar filsafat itu untuk menjadi seorang yang sempurna jiwanya. Sempurna seperti apa? Apakah teraktualitaskan potensinya? Potensi daya nalarnya, daya tubuhnya, dan yang pasti identitas suatu manusia yang ideal itu adalah yang memahami tentang realitas yang tertinggi gitu kan. Nah, di sini maka penelusuran tentang sesuatu yang suci, yang indah itu sepanjang zaman akan terus bergulir dari manapun tradisi pemikirannya ataupun tradisi spiritualitas agamanya, itu akan selalu hadir. Misalnya
Syed Hussein Nasr, seorang filosof penulis dari Iran, dia menggeluti pemikiran mengenai perennialisme. Jadi perennialisme itu adalah hikmah atau wisdom yang diwariskan baik secara lisan tertulis ataupun secara inisiasi kepada orang-orang yang mungkin mempelajarinya atau pantas mempelajarinya. Sehingga Syed Hussein Nasr menjelaskan bahwa krisis kemanusiaan, krisis modernitas adalah karena manusia jauh dari lingkaran eksistensinya. Eksistensi apa? Suatu ketuhanan mungkin di sini. Bukan hanya Syed Hussein Nasr, di barat juga para mistikus, para spiritualis seperti René Guénon yang mengkritisi barat dengan tradisi modernitasnya, dengan logosentrisnya yang ternyata membawa manusia kepada suatu reduksi kebenaran, menganggap kebenaran itu hanya sebatas rasionalitas. Itu suatu kepalsuan bagi René Guénon. Selain itu, manusia hanya yang bergelut dengan pemahaman spiritualitas ataupun agama, banyaknya hanya berhenti pada dimensi eksoteris, dimensi luar, sehingga yang terlihat hanyalah perbedaan-perbedaan di dalam identitasnya. Ini agama Bahai, ini agama Kristen, ini agama Islam. Itu adalah suatu dimensi eksoteris. Tapi dimensi esoteris atau dimensi batin itulah yang jika dipelajari atau dikuatkan, maka akan menemukan suatu titik pertemuan atau titik persamaan mengenai jalan keselamatan Tuhan. Karena Islam juga berbicara mengenai keselamatan Islam, orang-orang yang selamat. Islam itu berbicara tentang dimensi pengetahuan yang harus dijalani oleh seorang manusia dari kecil, buayan ibu sampai liang lahat. Dia harus mencari ilmu yang bisa memperkuat keimanan, juga yang bisa mengangkat martabat kehidupannya. Jadi René Guénon, juga Fridtjof Swans, ada seorang pemikir ya namanya Fridtjof Swans juga. Baginya manusia itu sangat salah kaprah ketika berpaling kepada dirinya yang terbatas, apalagi mengagungkan eksistensialisme. Suatu keterbatasan inilah yang diagung-agungkan sehingga menyebabkan dia hidup di dalam suatu tidak bisa melihat suatu persamaan. Meskipun menyadari tentang kesubjekannya, tapi manusia yang tidak memahami tentang religius, perennial, bahkan menyingkirkan metafisika dalam kehidupannya, mereka tidak akan bisa menetapkan suatu keadaan mana yang absolut dan mana yang relatif. Nah, di sini suatu pengetahuan yang absolut dan relatif, salah satu pembahasan mengenai metafisika. Dan kesadaran akan sesuatu yang absolut ini tidak ditentukan oleh relasi zaman. Dia akan abadi gitu, sebagaimana sanata dharma, suatu keabadian. Kehidupan yang kalau kita mau membuat hidup kita nyaman, selamat, maka kita harus memperlakukan orang lain juga dengan tenang dan selamat. Ini telah ada
Golden Ethic dari Aristoteles, Confucius juga ada dari seorang Khalifah Ur-Rasyidin yaitu Imam Ali. Janganlah kita memperlakukan orang dengan sesuatu yang tidak ingin kita dapati itu ya. Itu Golden Ethic. Jadi bermetafisika adalah untuk masuk ke dalam dimensi esensial, esoteris, sambil merenungkan tentang kedirian kita, juga menentukan di mana wilayah esensial dan mana wilayah yang bersifat relatif. Tujuan dari berfilsafat itu apa? Katakanlah tujuan berfilsafat itu adalah untuk mencapai suatu kehebatan inteleksi, mendapatkan suatu pengetahuan yang bisa menyelesaikan setiap persoalan kehidupan, dan mendapati suatu ketenangan batin. Dan pengetahuan itu untuk mendekatkan diri kepada kesempurnaan. Nah, persoalannya di sini adalah apakah manusia bisa sampai kepada suatu kesempurnaan itu? Dan pertanyaan inilah yang akan selalu menjadi persoalan. Pada satu sisi manusia ingin kesempurnaan, tapi dia adalah makhluk yang tidak sempurna. Meskipun ada tentang insan kamil yang bisa menghadirkan wajah Tuhan atau citra ilahi kepada dirinya sendiri. Sekiranya memang tidak ada suatu keumuman bahwa terdapat banyak orang yang bisa menjalani suatu spiritualitas dan hadir suatu citra ilahi dalam kehidupannya, tapi bukan berarti insan kamil itu tidak ada. Maka bermetafisika akan selalu berkaitan dengan agama. Agama adalah suatu gudangnya pengetahuan ilahiyah. Di sana ada suatu fase-fase pencapaian spiritualitas, baik dengan cerita-cerita, baik dengan doa, baik dengan suatu ratapan, juga dengan inisiasi air suci. Jadi memang kita akan menyadari bahwa hidup kita ini adalah bukan sekedar kebetulan, bukan sesuatu yang terlempar juga, meskipun terkesan hidup kita terlempar seperti kata para eksistensialis. Tapi bagaimana kalau hidup kita ini adalah pilihan kita sendiri, lalu kita menyesali kehidupan ini dan kita tidak tahu bahwa misalnya kita adalah yang memilih hidup ini gitu. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang kita inginkan karena kita masih terhijab oleh suatu keadaan yang profan ya. Dari sana kita harus selalu berpikir, harus selalu bisa mengintrospeksi diri dan memahami realitas itu sebagai suatu dialog terus menerus dengan diri kita, baik secara inteleksi atau secara batini. Terima kasih.